Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Taruna Utama Dimas Hakim, STP 4594 Prodi Teknik Pemasaran kelas C. Izin, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu kemasyarakatan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 5 ini, mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Markus Marcellinus Hugi. Yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama ada ontologi ilmu, yang kedua ada ontologi ilmu kemasyarakatan, yang ketiga ada epistemologi ilmu, yang keempat ada epistemologi ilmu kemasyarakatan, yang kelima ada aksiologi ilmu, dan yang terakhir yaitu aksiologi ilmu kemasyarakatan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga cabang utama dalam filsafat yang berkaitan dengan konsep dasar tentang keberadaan, pengetahuan, dan nilai. Ketiga cabang filsafat ini saling berkaitan dalam menyediakan kerangka untuk memahami realitas ontologi, cara kita memperoleh dan menerapkan pengetahuan atau epistemologi, dan bagaimana kita menilai dan menerapkan nilai atau aksiologi. Pemahaman mendalam tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan landasan yang kuat bagi studi lebih lanjut dalam berbagai disiplin ilmu dari sains hingga humaniora. Ontologi ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang sebenarnya ada dan bagaimana kita bisa memahami realitas. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang benar-benar ada di dunia ini. Ini mencakup segala hal yang ada dalam semesta, baik yang bisa kita lihat dan rasakan maupun konsep-konsep abstrak seperti matematika dan kesadaran. Yang kedua yaitu bagaimana sifat dasar dari hal tersebut. Ini melibatkan karakteristik dan sifat dari berbagai entitas. Yang ketiga yaitu bagaimana entitas ini berinteraksi satu sama lain. Ini mencakup bagaimana berbagai hal yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk membentuk realitas yang kita alami. Dalam ontologi ilmu, kita juga membahas kategori utama seperti objek fisik, peristiwa, proses, struktur, dan hubungan. Ada juga perdebatan tentang apakah entitas ilmiah seperti elektron atau medan gravitasi benar-benar ada atau hanya sebagai alat bantu untuk memahami fenomena alam. Selanjutnya untuk ontologi ilmu kemasyarakatan, mengaplikasikan konsep-konsep ontologi dalam konteks sistem kemasyarakatan. Ini mencakup studi tentang penjara, narapidana, sistem peradilan pidana, dan proses reintegrasi sosial. Beberapa hal yang menjadi fokusnya antara lain yaitu yang pertama, hakikat narapidana dan penjara, yang kedua yaitu sistem dan struktur kemasyarakatan. Hal ini mencakup apa saja komponen utama dalam sistem kemasyarakatan seperti lembaga penegak hukum, pengadilan, penjara, dan program rehabilitasi. Selanjutnya ada interaksi dan relasi sosial yang mencakup bagaimana interaksi antara narapidana, petugas kemasyarakatan, keluarga narapidana, dan masyarakat luas. Yang keempat yaitu pandangan dan konstruksi sosial yang mencakup yaitu bagaimana pandangan masyarakat tentang narapidana dan sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh budaya, media, dan kebijakan publik. Ontologi ilmu kemasyarakatan memadukan teori dan data empiris untuk menganalisis berbagai aspek dari sistem kemasyarakatan. Ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, kriminologi, hukum, psikologi, dan ilmu politik untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan dan fungsi berbagai entitas dalam kemasyarakatan. Secara keseluruhan, ontologi ilmu kemasyarakatan fokus pada apa yang ada dalam sistem kemasyarakatan, bagi hal tersebut ada, dan mengapa hal itu ada dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang lebih luas. Epistemologi ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada pengetahuan, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apa yang bisa kita ketahui, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa keyakinan kita benar. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi menjelaskan berbagai ilmu, memperoleh, menguji, dan memvalidasi pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam epistemologi ini meliputi yang pertama yaitu bagaimana kita mendapatkan pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan menggunakan metode observasi, eksperimen, dan penggunaan alat-alat ilmiah untuk menentukan data dan mengembangkan teori. Yang kedua yaitu apa yang membuat pengetahuan ilmiah bisa dipercaya.
Pengetahuan dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang konsisten, bisa diuji ulang oleh peneliti lain, dan dapat diprediksi. Ketiga, yaitu bagaimana kita membedakan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non ilmiah. Pengetahuan ilmiah dibedakan dari ilmu semu melalui penggunaan metode ilmiah yang ketat dan kriteria seperti kemampuan dan salah. Yang keempat yaitu apa peran teori dalam ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu apa hubungan antara observasi dan teori. Observasi menyediakan data untuk membangun dan menguji teori, sementara teori memberikan konteks dan arahan bagi observasi. Selanjutnya yaitu epistemologi ilmu masyarakatan. Epistemologi ilmu masyarakatan mengaplikasikan prinsip-prinsip epistemologi dalam studi tentang sistem pemasyarakatan yang meliputi penjara, narapidana, sistem peradilan pidana, dan reintegrasi sosial. Fokus utama dalam epistemologi ilmu masyarakatan meliputi yang pertama metode penelitian dalam ilmu pemasyarakatan dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang kedua yaitu validitas dan reliabilitas penelitian dengan menggunakan validitas dan juga reliabilitas. Yang ketiga yaitu etika penelitian. Yang keempat yaitu interpretasi data. Analisis data dalam ilmu pemasyarakatan harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi sistem peradilan pidana dan pengalaman narapidana. Yang kelima yaitu aplikasi pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian pemasyarakatan bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik dalam sistem pemasyarakatan. Epistemologi ilmu pemasyarakatan menekankan pentingnya metode penelitian yang rigor dan etis serta relevansi praktis dan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan memahami bagaimana kita memperoleh dan memvalidasi pengetahuan tentang sistem pemasyarakatan, kita bisa membuat kebijakan yang lebih efektif dan adil serta meningkatkan kesejahteraan individu dalam sistem tersebut. Yang ketiga yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi nilai-nilai termasuk etika dan estetika. Dalam dunia ilmu pengetahuan, aksiologi melihat nilai dan etika yang terlibat dalam kasus ini. Berikut berupa aspek ini. Pertama yaitu nilai. Yang kedua yaitu ada etika dalam rangka yang mencakup kejujuran dan integritas tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu penerapan ilmu pengetahuan yang mencakup etika terapan hingga kebijakan publik. Selanjutnya saya menjelaskan tentang aksiologi ilmu masyarakatan. Aksiologi ilmu masyarakatan menerapkan prinsip-prinsip aksiologi dalam konteks pemasyarakatan, termasuk penjara, narapidana, sistem peradilan pidana, dan integrasi sosial. Berikut beberapa aspek utamanya. Yang pertama yaitu nilai dalam pengembangan pengetahuan pemasyarakatan yang mencakup kebenaran dan objektivitas, hanya mencakup relevansi sosial. Yang kedua yaitu etika dalam penelitian pemasyarakatan yang mencakup perlindungan hak subjek penelitian dan tanggung jawab peneliti. Yang ketiga yaitu penerapan pengetahuan pemasyarakatan yang mencakup keadilan dan hak asasi manusia serta rehabilitasi dan reintegrasi. Yang keempat yaitu pengaruh sosial dan kebijakan yang mencakup kebijakan publik yang etis serta kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan etika dalam penelitian dan penerapan pengetahuan tentang sistem pemasyarakatan, kita bisa memastikan bahwa kebijakan dan praktik di lapangan lebih adil dan sosial, serta memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Demikian video ini saya buat. Jika ada kurangnya itu dari saya sebagai manusia biasa, dan jika ada lebihnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.